Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka rapat kerja teknis Badan Pemelihara Keamanan Polri tahun 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tukar guling tanah kas desa milik negara di Kabupaten Sumeneb yang menyebabkan kerugian negara senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polda Kepri menggelar kegiatan donor darah di Gedung Lancang Kuning. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengungkap kasus guling tanah kas desa milik negara di Kabupaten Sumeneb yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kasus tukar guling tanah kas desa yang ditangani oleh Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim ini terjadi pada tahun 1997 silam. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan tanah yang di Ruislek seluas 160.525 meter persegi atau hampir 17 hektar. Dan berdasarkan penilaian dari BPKP Jatim, kerugian negara mencapai 114,4 miliar rupiah. Modus operandi dari tersangka yakni Direktur PT SMIP melakukan tukar guling terhadap tanah kas desa di 3 desa pada tahun 1997 silam. Diganti dengan tanah yang terletak di Desa Peberasan, Sumeneb, di mana tanah pengganti merupakan milik warga. Sementara itu, Kasubdit Tipikor Polda Jatim AKBP Edi Herwianto mengatakan warga yang memiliki tanah tersebut merasa tidak pernah mengalihkan tanahnya. Hingga saat ini polisi telah menyita barang bukti dengan total aset mencapai 97 miliar rupiah dan menetapkan 3 orang tersangka atas nama AS yang merupakan Direktur PT SMIP, pegawai BPN berinisial MH, dan MR seorang kepala desa. Pihak kepolisian juga telah meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan dan berulang kali melakukan pra-peradilan oleh tersangka. Selaku Direktur PT SMIP melaksanakan atau melakukan ruslah terhadap tanah kas desa, ada 3 desa yang saya sebutkan tadi, di mana pada tahun 1997 dilakukan ruslah itu diganti dengan tanah yang terletak di Pabrasan, di desa Pabrasan. Kemudian di dalam ruslah itu ternyata tanah pengganti itu fiktif alias tidak ada. Ditreskrimum Polda Sumsel berhasil menangkap 6 orang pelaku perampokan toko sembako di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Selain mengambil uang dan emas, salah satu pelaku juga melakukan pelecehan seksual terhadap korban perempuan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Reksowi
Joyo mengatakan keenam pelaku beraksi di tengah malam saat korban sedang tidur. Para pelaku menyekap dan mengancam kedua korban dengan senjata api. Mereka juga menyiram korban dengan bensin sambil memaksa korban untuk menunjukkan barang berharga. Sementara itu, tersangka Muslimin mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban agar korban menunjukkan barang berharga yang disimpan. Diketahui otak pelaku Ali Topan merupakan mantan karyawan toko yang pernah bekerja dengan korban pada tahun 2020. Ini peristiwa perampokan ini memang motifnya adalah dia untuk mengambil harta benda. Kebetulan otak dari pelaku ini adalah mantan karyawan yang bekerja di sana. Nah, sehingga dia tahu situasi seluk-beluk rumah tersebut dan juga dia menunjukkan jalan. Nah, sedangkan di dalam kegiatan para pelaku ini, salah satu tadi para pelaku itu dia melakukan pelecehan kepada korban dengan tindakan ya agak tidak senonoh ya kepada korban. Cuma dia sendiri, sedangkan yang lainnya juga melakukan mengumpulkan harta benda dari korban dan dibawa lari, baik itu handphone, perhiasan, uang, ada uang mata asing juga di situ, kemudian beberapa barang. Ya, dalam jalan aksinya ini salah satu pelaku juga memiliki MG rakitan jenis revolver dengan 9 butir peluru. Tadi kita lihat ada kaliber 38 dan ada untuk peluru senapan panjang. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 150 kg dalam pengungkapan kasus selama sebulan sejak 21 April hingga 23 Mei 2024. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengungkapkan sebanyak 19 kasus diungkap Direktorat Narkoba Polda Sumut dengan 30 tersangka dan 1 kasus diungkap Ditpolair dengan menangkap 1 tersangka. Rekan-rekan semuanya, jaringan narkoba itu jaringan setan. Jadi kita juga bukan kita berubah jadi setan, tentu tidak. Tapi kita berubah untuk bagaimana kita mampu mengalahkan yang bersangkutan. Jadi jaringan ini mohon waktunya. Prosesnya sedang berjalan dan tentu kita akan tuntaskan orang-orang yang dari jaringan yang belum tertangkap atau istilah kita DPO, kita akan tuntaskan dan kita akan dudukkan mereka dalam format berkas perkara untuk mempertanggungjawabkan dia di pengadilan. Kita akan bawa ke sana semuanya dan tentu mohon dukungannya rekan-rekan semuanya. Pemberantasan narkoba ini saya sampaikan kita harus benar-benar bisa berkolaborasi yang sempurna. Artinya kita harus meminimais peredaran, meminimais ada barang bukti atau barang narkobanya, meminimais organisasi dan orang-orang yang terlibat. Dan kita akan terus memfokuskan bagaimana peredaran narkoba dari luar pulau atau dari jaringan transnasional untuk kita prioritaskan, untuk kita cegah, kita tangkap, kita berantas, ya kita habisi, begitulah kurang lebihnya. Itu yang perlu saya jelaskan tadi, Pak. Mohon waktunya, nanti akan diberi kabar lagi. Saya terima kasih Bapak menjadi bagian dari kita. Kita telah ungkap, nanti kita akan tangkap Pak yang lain. Terima kasih. Pemirsa, kita tinggalkan Sumatera Utara dan beralih ke Jawa Barat. 9 pelaku penipuan online dengan modus pencurian data kartu kredit diringkus jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Pada pelaku diketahui telah menjalankan aksinya sejak 2020 dan sudah mendapatkan keuntungan lebih dari 2 miliar rupiah.
pengungkapan kasus penipuan online dengan modus pencurian identitas atau identity theft. Berarti juga melakukan tindak pidana pencurian identitas atau identity theft, yaitu dengan menelpon dan mengaku sebagai pihak bank untuk melakukan manipulasi terhadap korban nasabah kartu kredit, sehingga korban memberikan informasi kartu kredit miliknya untuk dimanfaatkan oleh para pelaku, para tersangka untuk melakukan transaksi di e-commerce dengan menggunakan kartu kredit milik korban, sehingga korban kemudian mendapatkan tagihan pada kartu kredit miliknya. Pemirsa, Polres Lumajang berhasil menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara hingga 9 tahun. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pada pagi hari ini kita lakukan kembali rekonstruksi ataupun sekalian rilis bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 kemarin kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian kendaraan bermotor, yaitu yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 sekira pukul 23.00. Adapun dari kronologis kejadian bahwa yang bersangkutan ataupun korban ini memarkir kendaraannya di samping rumah. Nah, sehingga dari pelaku ini, karena memang yang bersangkutan ini juga sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, mungkin pas lagi hunting melihat ada kendaraan yang terparkir di depan rumah tanpa dikunci, sehingga dilakukan pencurian. Berawal dari laporan masyarakat ini, Polsek Pronojiwo kemudian koordinasi dengan kawan-kawan Opsional Satreskrim Polres Lumajang akhirnya melakukan penyelidikan dan alhamdulillah ditemukan pelaku ini di rumah masing-masing dan juga barang bukti yang didapat dalam kondisi sudah diprereli, artinya sudah dibongkar dari wujud kendaraan bermotor semula. Jadi mereka ini sudah berulang kali melakukan pencurian kendaraan bermotor. Bahkan ada yang dilakukan dengan pemberatan, yaitu dengan cara mencekik dari pengakuan yang bersangkutan. Dan pelaku ini juga satu masih terbilang di bawah umur salah satunya. Ini juga minta dukungan kerjasamanya terkait dengan apa yang menjadi harta miliknya, terutama kendaraan bermotor. Manakala setelah melakukan kegiatan, ya tolong ini juga jangan karena mungkin lelah ataupun capek sehingga males untuk mengamankan ataupun memasukkan ke dalam rumah. Sehingga ini menjadi peluang, menjadi kesempatan bagi orang-orang yang punya niatan-niatan jahat. Ya, ini kami melihat seringkali dari kejadian rata-rata kendaraan diparkir di depan rumah. Ini yang kami himbau kembali untuk bersama-sama, tolong juga kami didukung untuk mengamankan apa yang menjadi harta bendanya. Ya. Pemirsa, 2 pencuri motor yang kerap beraksi di 5 lokasi lintas kota berhasil ditangkap tim anti bandit Polsek Lakar Santri Polrestabes Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka telah beraksi mencuri motor di 5 lokasi berbeda. Berawal dari
adanya pencurian di salah satu minimarket di Jalan Jeruk, Surabaya, dan terekam oleh CCTV. Dengan adanya CCTV itu, maka kita bisa melihat secara jelas pelaku maupun ciri-ciri maupun sarana yang digunakan. Motor ini sebagai sarana. Selanjutnya dihentikan dan diperiksa. Terdapatlah alat-alat yang berupa ini, kunci letter T ini. Tersangka yang DPO, M. Han ini masih dalam pengejaran. Inilah yang menjual kendaraan itu ke daerah Madura. Nah, inilah kedua tersangka ini. Ini adalah tersangka yang sudah pernah melakukan perbuatan pidana sama, tapi di Madura. Ini yang perbuatan yang kedua. Saya mengharapkan kepada masyarakat yang mengalami korban pencurian, diharapkan agar berhati-hati, harus waspada terhadap barang miliknya, jangan sampai menjadi korban pencurian yang sudah dilakukan oleh dua tersangka. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka rapat kerja teknis Badan Pemelihara Keamanan Polri tahun 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.